Eh, Baik, karena dengan berdoa selanjutnya kita akan memulai tutor hari ini, Kimia 2 dengan Mas Hosana Andi. Apakah dari Mas Andi sudah siap untuk memulai tutornya? Sudah. Oke, karena Mas Andi sudah siap, saya persilakan untuk Mas Andi bisa memulai tutornya. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan tutor untuk kimia lingkungan ya, kimia 2 ya. Dari yang kemarin terakhir aku dengar-dengar dari teman-teman, kimia lingkungan kalian sampai reaksi-reaksi ya, substitusi dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin hari ini untuk fokus fokus tutornya lebih ke latihan soal dari ETS tahun lalu dan mungkin lebih fokus ke ini sih, ke soal ETS yang hitungan-hitungan ya. Aku kira kalau yang teori mungkin teman-teman bisa cari-cari sendiri dari PPT itu biasanya ada kok di PPT yang udah dikasih dosen tuh seingatku tuh lengkap kalau kimia. Uh, Juga bisa teman-teman cari di Google untuk beberapa beberapa uh, materi-materi yang sifatnya teoretis. Oke, aku izin share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, ini adalah soal ETS Kimia 2 tahun lalu. Jadi, aku kurang tahu teman-teman gimana kalau di kelas, apakah banyak diajarin hitungan atau enggak. Cuman seingatku dulu aku waktu Kimia 2 nggak terlalu banyak diajarin hitungan sih. Cuman pada ETS itu biasanya sih, aku nggak menjamin juga, cuman biasanya tetap akan ada soal-soal hitungan seperti ini. Dan soal-soal hitungan ini sebenarnya bisa dikerjakan ya kayak soal kimia pada umumnya lah, secara stoikiometri, secara kesetimbangan dan sebagainya itu yang akan kalian fokuskan. Oke, untuk soal pertama, ada reaksi substitusi eh, CH4 dengan gas klor yang menghasilkan senyawa klor organik, ada CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, dan CCl4. Dari sini diketahui ada jumlah gas CH4 berapa gram yang bereaksi, kemudian menghasilkan 5 gram CHCl, CH3Cl, 25,5 gram CH2Cl2, dan 59 gram CHCl3. Kemudian ada pertanyaan, ini diasumsikan reagen yang tersisa hanya Cl2. Oke, sebelum kita masuk ke soalnya, kita harus memahami dulu apa maksud soalnya. Terutama bagian terakhir, jika diasumsikan reagen yang tersisa hanya Cl2, itu berarti kita kan di awal punya dua reagen. Kita punya dua zat kimia yang bereaksi. Ada CH4, gas metan, dengan gas klor, Cl2. Jika reagen yang tersisa hanya Cl2, oke, berarti CH4-nya habis habis bereaksi. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. CH4 habis bereaksi. Oke, kita mungkin bisa untuk mengerjakan soal nomor A, kita bisa kerjakan. Jelaskan yang dimaksud dengan reaksi substitusi klorinasi. Oke, apa itu reaksi substitusi? Substitusi, mungkin kalau teman-teman yang suka nonton sepak bola atau apa, mungkin nggak asing lah dengan istilah substitusi pemain gitu-gitu dan sebagainya. Substitusi itu secara prinsipnya artinya adalah eh, menggantikan ya, mungkin bahasa gampangnya menggantikan. Kita punya metan, metan itu empat, jadi dia seperti ini. Ini adalah struktur kimia untuk metan. Unsur C, karbon di sini, dia berikatan dengan 4 atom hidrogen. Ketika kita berbicara reaksi substitusi, substitusi klorinasi, apa artinya? Artinya ada Cl, eh, atom klor yang akan menggantikan si hidrogen. Jadi bisa saja, misal nih kalau misal dalam konteks ini CH4 dengan Cl, bisa saja Cl ini menggantikan hidrogen yang di sini. Apa efeknya kalau misal
hidrogennya digantikan, efeknya adalah hidrogennya akan terlepas. Dia akan menjadi hidrogen bebas. Dia akan terlepas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu gimana mekanisme reaksi ini bisa terjadi. Pertama, klorin, gas klorin itu tidak tidak berada dalam bentuk Cl2. Sorry, tidak dalam bentuk Cl. Tapi mereka ada dalam bentuk Cl2. Ini bukan dalam Cl ya. Ini ketika sudah Cl. Cuman sebenarnya aslinya itu awalnya dari Cl2. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kalau di kelas kimia 2 itu ada step apa ya? Mungkin step by step reaksinya ya. Langkah-langkahnya itu ada yang pertama inisiasi. Ada tiga kalau nggak salah. Inisiasi, propagasi, sama terminasi. Pertama ada inisiasi. Apa itu inisiasi? Ini kalau misalnya aku salah bisa dikoreksi ya. Mungkin aku agak lupa-lupa sedikit. Cuman dari apa yang aku pahami, inisiasi ini adalah pembentukan radikal bebas. Dia pembentukan radikal bebas. Apa maksudnya pembentukan radikal bebas? Radikal bebas itu adalah misal seperti ini. Kalau misal kita punya gas klorin, Cl2, tadi kan namanya Cl2 ya. Cl2 ini sebenarnya sifatnya stabil kan. Dia memiliki ikatan emang apa istilahnya diatomik ya kalau nggak salah yang atom yang berada dalam kondisi dua pair itu kayak N2 Cl2 itu kan eh, diatomik kalau nggak salah namanya. Dia kan sudah dalam posisi stabil. Namun sebenarnya dia itu bisa dipecah, dipecah menjadi radikal, menjadi eh, sesuatu yang mungkin bisa dibilang lebih 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 bereaksi, lebih lebih mudah bereaksi. Apa contohnya? Cl dia bisa dipecah menjadi dua Cl. Kenapa ini bisa terpecah dari Cl2? Padahal Cl2 itu kan stabil. Tapi kenapa dia bisa terpecah menjadi 2Cl yang sifatnya lebih nggak stabil? Umumnya di sini tuh ada eh, inputan energi. Jadi kalau di persamaan tuh kalau nggak salah dilambangkan dengan Hv biasanya. Hv gitu. Ini artinya ada energi. Biasanya ya ada energi yang intinya dia memecah Cl2 menjadi 2Cl. Yang menjadi masalah adalah Cl. Kalau Cl2 tadi stabil, kalau hanya Cl, dia itu tidak stabil. Makanya ketika dia tidak stabil, dia kan namanya reaksi, itu tuh dia berusaha mencapai titik stabil. Dia berusaha mencapai kestabilan. Nah, kita akan masuk ke step kedua, propagasi. Di propagasi, itu radikal-radikal bebas ini akan bereaksi Cl. Kalau dalam hal ini mungkin CH4 ya, CH4 dengan Cl-nya ya. Ketika sudah menjadi Cl. CH4 di sini akan bereaksi dengan Cl, membentuk apa? Tadi ya, mungkin kalau Cl-nya cuma satu, mungkin hanya bereaksi dengan CH, jadi CH3 Cl plus H, H plus ya, H plus. Ini itu adalah hasil reaksi yang kita bicarakan pada soal sebelumnya. Jadi disebut menghasilkan 4 senyawa klor, contohnya CH3Cl. Mekanisme reaksinya adalah seperti ini. Cl gas klorin Cl2 terpecah menjadi radikal ClCl, kemudian CH4-nya akan hidrogennya disubstitusi oleh Cl menjadi CH3Cl. Terus gimana Mas H plusnya? H plusnya dia juga nggak stabil, dia akan bereaksi juga. Makanya tadi kan akan bereaksi jadi apa? Jadi HCl. Jadi sebenarnya ini reaksinya belum lengkap. Lebih ke gini. Jadi kan 2Cl ya. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya tak tulisnya gini. CH4 plus 2Cl jadi CH3Cl ditambah karena di Cl-nya kalau Cl-nya satu kepakai di CH
bergabung sama metananya, berarti masih ada sisa Cl1 kan, itu dia bisa membentuk HCl, gas, jadi asam klorida, HCl. Kemudian, nah ini sudah selesai. Ini kalau tidak salah, ini aku sedikit lupa. Cuman kalau nggak salah ini ketika udah step di sini, dia sudah masuk langkah ketiga terminasi. Kalau nggak salah ya, aku jujur agak lupa di terminasi ini kayak gimana. Cuman seingatku kayak gini. Nah, reaksi ini itu menghasilkan CH3Cl. Cuman di soal tadi kan yang dihasilkan kan nggak cuma CH3Cl, ada CH2Cl2, ada CHCl3, ada CCl4. Gimana kok itu bisa terjadi? Ya secara mekanisme sama. Secara mekanisme, kalau ini tadi membentuk membentuk CH CH3Cl, kalau misal nanti dia membentuk CH2Cl2 misal, ya sama. Bedanya yang tersubstitusi nanti yang CH3Cl. Jadi nanti kalau misal ini yang pertama ya, nanti bisa jadi gini. Dari awalnya emang sudah CH3Cl ditambah Cl misal. Sehingga jadi CH2Cl2 plus H plus gitu. Sehingga ini akan terjadi berulang-ulang. CH3Cl, CH4 jadi CH3Cl. CH3Cl nanti berubah jadi CH2Cl2. CH2Cl2 berubah jadi CHCl3. CHCl3 hanya disubstitusi lagi pada akhirnya jadi CCl4. Jadi itu mekanisme reaksinya. Oke. Oke, tuliskan reaksi-reaksi klorinasi gas metana. Oke, sudah terjawab ya tadi untuk soal nomor A. Berarti substitusi klorinasi dia adalah reaksi di mana klor, senyawa klor, apa senyawa eh, Cl itu menggantikan hidrogen yang ada di ikatan metana, di metananya. Kemudian bagaimana reaksinya? Ya seperti yang aku tulis di sini. Ada CH4, Cl, ini. Mungkin yang lebih tepat yang ini sih. Lebih tepat yang ini. Ini untuk yang CH3Cl. Nanti mungkin kalau yang lainnya mungkin ini, ya, kalau yang lainnya mungkin pakai yang di bawah ini. Jadi reaksinya tuh semacam apa bahasanya? Mungkin berantai gitu kali ya. Jadi dari CH3Cl jadi CH2Cl2, dari CH2Cl2 jadi CHCl3 dan seterusnya. Dan itu nanti teman-teman bisa tuliskan persamaan satu, persamaan dua sebagai sebagai jawaban untuk nomor A. Oke, sebelum aku lanjutkan, apakah ada pertanyaan untuk apa namanya soal nomor A dulu, 1A ini? Udah jelas, Mas. Oke, bentar. Oke, sudah cukup jelas ya. Oh, ke pause ya ini. Nanti kalau misal yang lainnya ya tinggal CH 2Cl2 ditambah 2Cl jadi CH3 CHCl3 tambah HCl lagi. Yang terakhir nanti CHCl3 ditambah 2Cl menjadi CCl4 plus HCl. Ini mungkin jawaban untuk soal nomor satu. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita bisa masuk ke nomor B. Di sini yang mulai rumit karena mulai hitung-hitungan. Oke, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, aku mau mengingatkan terlebih dahulu beberapa prinsip dalam
reaksi lah, mungkin apa ya, mungkin kata ya, mungkin reaksi lah, dalam reaksi lah. Yang pertama, kekekalan massa. Apa maksudnya kekekalan massa? Kalau yang di awal, reagen awal itu misal 10 gram, ketika dia bereaksi, hasil produk semuanya nanti tetap 10 gram. Tidak ada perubahan massa. Itu hukum yang pertama. Itu penting sekali untuk teman-teman mendedus nanti bagaimana apakah benar atau enggak hasil reaksi teman-teman. Kemudian, eh ini yang nggak kalah penting, itu adalah, aku lupa nama hukumnya, pokoknya reaksi yang, apa ya, perbandingan, perbandingan apa itu aku lupa. Cuman gini, yang penting adalah gini. eh Tentunya teman-teman tahu lah, mol. Mol itu ukuran untuk ah, molekul ya, molekul ya. Gimana yang menjelaskannya? Oke, aku akan coba ngasih, aku akan coba ngasih perumpamaan gini. Misal, misal aku mau bikin burger. Ini untuk contoh, apa namanya, contoh, untuk sebelum kita masuk ke reaksi kimia ya, untuk memahami ini. Karena ini penting banget untuk dipahami. Misal aku mau bikin burger, ya kan? Burger itu berarti butuh apa aja? Butuh roti, misal gampang roti. Mungkin rotinya butuh dua, ditambah mungkin dagingnya itu, tambah dagingnya, ditambah mungkin tambah sayur misalnya, tambah sayur. Misal seperti ini. Ini menghasilkan satu burger, ya. Di sini, kalau namanya resep, misal resep seperti ini, dia kan harus tetap diikuti terus ya. Dia perbandingannya selalu sama. Kalau misal teman-teman punya punya untuk membentuk ini, teman-teman butuh dua roti. Di sini teman-teman butuh dua roti, satu daging, satu sayur, misal gitu. Itu akan menghasilkan satu burger, ya kan? Gimana kalau misal teman-teman punya lima roti, misal teman-teman punya lima roti tambah dua daging, kalian punya dua daging, tapi cuma punya satu sayur. Berapa burger yang bisa kalian buat? Ya cuma satu kan? Kenapa aku bisa kenapa aku bilang bisa cuma satu? Karena semua burger harus ada sayurnya. Berarti kalau misal sayurnya cuma satu, di sini kan dia akan dia akan menentukan berapa berapa banyak burger yang kalian buat, misal gitu. Walaupun kamu punya lima roti, dua dua daging ya. Kalau misal sayurnya ini ada dua, berarti di sini juga bisa bikin dua burger. Loh, sisanya gimana Mas rotinya? Misal misal kita bikin dua-dua ya. Berarti kan harusnya masih ada sisa satu roti. Ya sisa satu roti itu sebagai sisa reaksi. Itu yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu. Jadi reaksi itu konsepnya itu sama kayak kita menyusun roti, menyusun burger dan sebagainya lah. Dengan jumlah-jumlahnya itu harus sama terus. Oke, kita kembali ke sini. Kita mau tahu berapa gram CCl4 yang bereaksi. Sebelumnya, kita harus tahu. Kalau tadi burger tadi, komponennya ada dua roti, satu daging, satu sayur misal, kita harus tahu komponennya CCl4 apa. CCl4 itu terdiri dari dua atom. Atom karbon sama atom klor. Atom karbonnya di sini jumlahnya satu, Cl-nya jumlahnya 4. Ya. Kita di awal hanya tahu, di awal tadi kita hanya tahu CH4 kita itu jumlahnya sama dengan berapa tadi? Berapa gram tadi? Gimana ini tutupnya? 28,8 ya. 28,8 gram. CH4 kita punya 28,8 gram. Nah, sama kayak tadi konsepnya, karena
Kita nggak tahu CL-nya berapa. Kita nggak tahu CL2-nya berapa. Kita nggak tahu ini ada berapa. Tapi kita tahu bahwa CH4 ini kan yang bereaksi kan cuma dua ini, CH4 dan Cl. Sedangkan hasil reaksinya itu ada CCl4, CHCl3, ada CH2Cl2, ada juga C CHCl3 CH3Cl ya. Kita untuk menyelesaikan soal ini, kita tahu ini berapa gram tadi. Ini kita tahu ini sama dengan 5 gram tadi kalau nggak salah. Ada 5 gram. Bener nggak? 5 gram. Ya, 5 gram. Terus yang CH2Cl-nya 25,5 gram. 25,5 gram. Salah, 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 salah. 59 gram tinggal ini. 59 gram. Ini CH3Cl-nya 5 gram. Ini yang kita tanyakan kan. Oke, perhatikan. Perhatikan satu hal yang menarik di sini. Di sisi kanan, ini kan yang kita sebut sebagai reagen. Atau kalau bahasanya dalam perumpamaan yang tadi tentang kita bikin burger, ini tuh bahan bakunya lah, bahan bakunya lah. Bahan bakunya dari sini kita punya ada C, ada H, ada Cl, ya kan? Satu-satunya sumber C di bahan kita itu ada dalam wujud CH4, ya. Ada dalam wujud CH4. Ini CH4 akan bereaksi dengan Cl2 membentuk keempat senyawa di kiri ini. Ini sebagai produk, sebagai produk. Masing-masing masing-masing produk ini ya, perhatikan masing-masing produk di sini dia punya satu molekul C. Oke? Oke, kita ulang ya. Di awal kita punya punya reagen. Kita punya CH4 dan Cl. Kalau mereka bereaksi menghasilkan 4 produk. CCl4, CHCl3, CH2, Cl2, dan CH3Cl. Keempat produk masing-masing punya satu atom karbon, ya. Gimana caranya kita tahu berapa CCl yang akan dihasilkan? Mula-mula kita harus tahu ada berapa banyak molekul CH4 di awal reaksi. Berapa mol CH4-nya? Mana kursornya? CH4. Berapa mol? Mol CH4 itu ada berapa? Oh ya, ini juga penting berhubungan dengan yang tadi aku sampaikan di awal. Jika diasumsikan reagen yang terisi hanya Cl2, berarti CH4-nya terreaksikan semua kan? Kalau semua CH4-nya tereaksikan, berarti semua karbonnya, semua senyawa karbon itu terkonversi menjadi 4 produk itu. Jadi kita harus tahu dulu di awal berapa banyak molekul CH4 yang ada. Gimana cara nyarinya? Ya rumus biasa ya, mol M per mr kalau nggak salah kan, massa per mr. Masanya 28,8 per mr-nya berapa mr CH4? 16 kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Bentar-bentar. Aku cari dulu. Mr CH4. Ya, mr CH4 16. Oke, berapa berarti? Bisa dihitung. Berapa mol CH4? Kalkulasi. 28,8 dibagi 16. 1,8. Ada 1,8 mol CH4.
1,8 mol CH4 itu berarti ibaratnya ya 1,8 mol CH4 itu berarti ada berapa? Ada 1,8 mol C dan 1,8 dikali 4 berarti berapa? 36, 7,2 ya? Iya, 7,2. 7,2 mol hidrogen. 1,8 mol C ini dia bereaksi membentuk keempat senyawa tadi. Karena kan habis ya CH4-nya. Nggak ada yang tersisa, berarti kan dia membentuk 4 senyawa C tadi. Kita bisa nyari masing-masing ini berapa mol, berapa mol, berapa mol. Nanti kita bandingkan. Misal, kita mulai dulu dari CH3Cl. Mol CH3Cl. Itu sama dengan berapa? 5 gram dibagi berapa ya CH3Cl itu MR-nya? CH3Cl 50,5. Benar nggak ini? 12 tambah 3, 15. Ya, 50,5. Iya 50,5. Dibagi 50,5. Mol CH3Cl-nya itu sebanyak 5 per 50,5. Berapa berarti? 5 dibagi 50,5. 0,99. Ada 0,99 mol. Berapa mol CH? Berapa mol CH2Cl2? Berarti 25,5 dibagi berapa? 12 tambah 2, 14. 14 tambah 71. 14 tambah 71. 14. Eh, enggak dong. 14 tambah 12 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 14 ditambah 35,5. 35,5. 85 ya? 25,5 dibagi 85. 0,3. Mol CHCl3 itu ada 59 gram. 59 dibagi MR-nya itu 12 tambah 1, 13. 13 tambah, oke, 35,5 dikali 3 ditambah 12 tambah 1, 13. 119,5 ya. Dibagi 119,5. 119,5. Berapa ini? 59 bagi 119,5. 0,493. 0,49 wes. 0,49 mol. Oke, kalau misalnya kita jumlah, kita dapat berapa? 0,99 ditambah 0,3
0,99 ditambah 0,3 ditambah 0,49. Kita punya 1,78 mol. Nah, eh, padahal di awal jumlah mol karbon kita itu hanya 1,8. Dia dibagi sedemikian sehingga kita dapat 1,78 mol sudah terpakai. Berarti kan masih tersisa berapa mol? Berarti mol mol C Cl4 itu sama dengan berapa? 1,8 1,8 dikurangi 1,78 0,02 mol. Ingat, oke, sebelumnya kenapa kenapa wait. Sebentar, sebentar. Kok beda sama hitungan yang tadi? 0,99. Oh, pantas salah salah hitung aku. 0,099 bukan 0,99. Salah ini. Pantas salah. Ini salah salah. Salah 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 ketik ini. Pantas bedanya jauh banget. Ini harusnya 0,09 ya. 0,099 bukan 0,99. Oke, kita hitung ulang. Berarti 0,09 ditambah 0,3 ditambah 0,49 sama dengan, nah, 0,88. Oke, ini benar. 0,88 mol yang sudah tereaksikan. Kita tadi di awal punya 1,8 mol. 1,8 mol kita punya, terus bereaksi, ya kan? Jadi 4. 4 senyawa. 3 senyawa itu 0,88 mol. Berarti sisanya kan jadi CCl4, ya kan? 1,8 dikurangi 0,88. Jadinya berapa itu? 1,8 dikurangi 0,88. 0,92 ya. 0,9. Bener nggak sih? Ya, 0,92. 0,92. Mol CCl4 CCl4 itu sebesar 0,92 mol. Pertanyaannya di berapa gram kan? Berapa gram CCl4 yang dihasilkan? Kalau kita ya tinggal dirumus sih, tinggal kalau molnya dapat 0,92 berarti kan tinggal gramnya, massa massa CCl4-nya berarti kan tinggal mol dikali mr ya. 0,92 dikali mr-nya CCl4 berapa? 35,5 dikali 2, 71, 71, 140, 144, 742.
142 ditambah 12. 154 ya. Dikali 154 sama dengan 154, 141,68 gram. Ini adalah hasil akhirnya. CCL 4-nya segitu. Mungkin teman-teman akan mendapatkan hasil yang sedikit berbeda kalau misal eh, angka-angka di belakang komanya beda. Aku ngambil dua angka di belakang koma. Cuman yang penting adalah logikanya. Teman-teman harus paham kenapa kita melakukannya begini. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Ini aku jelasinnya belibet nggak ya? Aku takutnya malah belibet jelasinnya. Jelas Mas, jelas. Oke, jelas ya. Jadi aku review sedikit. Gimana kita bisa mendapatkan hasil ini? Tadi kan di awal kita punya reagen, kita punya bahan, kita punya bahan baku. Bahan bakunya ada CH4 sama Cl2, ya kan? Bereaksilah dua hal itu. Bereaksinya CH4-nya habis. Artinya CH4-nya bereaksi semua kan, berubah semua kan. Berubah jadi apa? Berubah jadi 4 zat. Ada CCl, ada CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, sama CCl4. Kita tahu CH3Cl itu 5 gram, CH2Cl2 itu 25,5 gram, CHCl3 itu 59 gram. Kita tahu itu, kita tahu gram-gramnya. Tapi kalau misal kita cuma tahu gramnya, kita tuh belum bisa menyelesaikan. Gimana caranya kita menyelesaikannya? Kita pakai pendekatan konsep reaksinya, bahwa reaksi itu terjadi dengan proporsi yang tetap. Contohnya apa? Kayak tadi, kita misal mau bikin satu burger itu emang udah aturan dari saya itu proteinnya 2, dagingnya 1, sayurnya 1. Ya berarti itu kan sama semua kan? Kalau misal di CH4 tadi kita punya 1,8 mol, C-nya ada 1,8 mol, dan C itu berubah menjadi keempat produk tadi, kita kan bisa ngitung masing-masing masing-masing produk yang kita ketahui masanya ini berapa mol, ya kan? Karena kebetulan semua produknya ini cuma mengandung satu satu C, satu molekul C, berarti ya kita mol mol CHCl3, mol CH2Cl2, mol CH3Cl itu sama dengan mol karbonnya. Nah, dari situ kita bisa ngitung, kita selisihkan berapa sisa karbon yang belum tereaksi. Itu yang belum tereaksi berarti merupakan hasil atau jumlah karbon yang berubah menjadi CCl4. Cara ngitungnya kayak gini. Hasil akhirnya kita menemukan 141,68 ini. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan aja teman-teman. Langsung on mic aja nggak apa-apa. Nggak usah resign-resign dulu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan ditanyakan aja. Soalnya aku takut jelasinnya belibet. Susah menjelaskannya soalnya. Mungkin masih belum ada pertanyaan Mas. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gimana ini? Kok nggak bisa? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa minimal gas gram Cl2 yang disediakan dalam reaksi di atas? Oke, kita tadi pertanyaannya berapa CCl4-nya, ya kan? Berapa CCl4-nya? Pertanyaannya sekarang, berapa gram Cl2, gas Cl2 yang dibutuhkan? Menggunakan logika yang sama, menggunakan logika yang sama, kita itu bisa mencari berapa klorinnya, berapa jumlah gas klornya yang dibutuhkan. Yang harus kita pahami dulu di awal adalah gini. Kalau tadi kebetulan karbonnya kan masing-masing di tiap molekulnya kan satu, 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 satu. Cl-nya beda di tiap atomnya, di tiap apalah senyawanya ini beda-beda. CH3Cl cuma punya Cl1, CH2Cl2 punya Cl-nya 2, CHCl3 Cl-nya ada 3, CCl4 Cl-nya ada 4.
ya. Berarti kalau misal, aku punya satu mol CCl4, satu mol CCl4. Oke, satu saja, Wis. Misal, misal, aku punya satu mol, satu mol CCl4. Apa artinya? Artinya aku punya satu mol, ini gimana sih caranya nge-hide ini? Satu mol C, satu mol C, dan satu mol, sorry, 4 mol Cl. Oke, kalau aku punya satu mol CCl4, berarti aku punya satu mol C dan 4 mol Cl. Cl ya, aku bilangnya Cl, bukan Cl2. Beda. Aku punya 4 mol Cl. Nah, di sini kita bisa nyari berapa banyak Cl2 yang kita miliki dengan cara yang sama. Oke, kita kita rekap dulu. Tadi kita dari CH3Cl. Oke, dari CH3Cl. Dari CH3Cl itu kita punya 0,09 mol. Dari CH2Cl2 kita punya 0,3 mol. Dari CHCl3 kita punya berapa mol? CHCl3 kita punya 0,49 mol. Dari CCl4 kita punya berapa tadi? 0,92 ya, 0,92 mol. Ini mol untuk senyawanya ini ya. Pertanyaannya, berapa mol Cl-nya? Mol Cl-nya berapa masing-masing di senyawa masing-masing senyawa ini? Mol Cl-nya berapa? Oke, CHCl, CH3Cl punya Cl1. Berarti 0,09 mol dikali 1 kan? Berarti mol Cl, Cl-nya di sini ada 0,09. Kali 1 kan berarti tetap 0,09. Nggak aku tulis ya. Di sini yang CH2Cl2, Cl-nya ada 2. Berarti berapa mol Cl-nya? Kali 2 kan? 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6 mol. Di CHCl3, Cl-nya ada 3. Berarti Cl-nya tinggal dikali 3 lagi kan? 0,49 dikali 3 sama dengan berapa? 0,17147 mungkin. 0,49 kali 3. 1,47. 1,47. Dari CCl4, Cl-nya ada 4. Ya tinggal dikali 4 aja. 0,92 dikali 4. 0,92 dikali 4. 3,68. Ini kali 1. 0,09. Kita bisa jumlahkan kan? Kita bisa jumlahkan. 0,09 ditambah 0,6 ditambah 1,47 ditambah 3,68. 5,84 ya. 5,84 mol Cl.
Ini baru CL loh ya, bukan CL2. Nah, karena kan pertanyaannya berapa minimal gas klorin yang dibutuhkan. Sebentar, aku jadi kepikiran sesuatu. Bentar, bentar. Wait, wait, wait. Oh iya, kita kan ada produk HCl-nya juga. Berarti, ya, oke, gini. Oke, pertama gini. Yang sudah kita hitung di sini, 5,84 mol Cl yang aku tulis di sini, itu adalah berapa mol atom klorin ini, apa Cl ini, yang ada yang sudah berikatan dengan CH, yang sudah masuk ke reaksi substitusi. Nah, kalau pertanyaannya berapa minimal gas klorin Cl2 yang yang dibutuhkan dalam reaksi, kita juga harus mempertimbangkan ini. Tadi kan aku bilang ya, untuk tiap reaksi ini butuh HCl. Dia ada HCl, 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 HCl. Berarti untuk setiap setiap reaksi di sini itu nanti kita bakal menggunakan akan menghasilkan HCl yang sama, jumlah HCl-nya yang dihasilkan itu sama dengan eh, jumlah Cl yang ada di senyawanya. Paham nggak ya? Cek, gimana ya jelasinnya? Jadi, yang aku tulis di sini, ini 5,84 mol Cl ini, itu adalah Cl yang berikatan. Yang berikatan. Itu baru Cl ya, berikatan. Yang berikatan Cl-nya segitu. Tapi, ada juga ada juga Cl yang jadi HCl. Oke? Dari reaksinya. Tadi aku di awal sempat ngitung cuman salah karena aku nggak memperhitungkan HCl-nya. Ada Cl yang berikatan dengan CH, ada Cl yang jadi HCl. Nah, sekarang kita kan harus tahu berapa jumlah HCl-nya, ya. Dari reaksi di awal, reaksi tadi yang kita sudah bikin rumus stoikiometrinya, kita kan tahu. Oke, kita tulis aja lagi di sini, wes. Bahwa kalau misal mau CH3Cl, jadi CH4 plus Cl, jadi CH3 Cl plus Cl. Plus HCl. Di sini kan Cl-nya 2 berarti. Atau kita bisa pakai Cl2, 1 Cl2 gini kan. Ini kan udah setimbang. Kalau misal kita mau jadi CH4, eh CH4 plus Cl2 itu jadi CH2Cl2 ditambah HCl lagi. Kan HCl-nya ada 2 dapatnya. Tadi HCl-nya ada 2 kan. Berarti Cl2-nya kan ada 2. Oke. Kalau Ini misal CH4, kalau misal kita mau CH3Cl3, berarti kita bakal butuh berapa? Kita coba lihat ya. Anjir, ini gimana sih maksudnya ini? Jadi CH-Cl3. HCl-nya ada 3 HCl. Kita berarti butuh 3 Cl2. CH untuk CCl4
Berarti kita butuh 4 Cl2. C, Cl. Oke, perhatikan. Jumlah mol, jumlah mol di sini di bagian ini loh. Sik. Gimana cara ganti warna di sini? Ink color. Ini. Jumlah Cl yang berikatan di sini, ya. Ini kan Cl1, 2, 3, 4. Ini kan sama dengan yang di sini, dengan jumlah Cl2-nya. Loh, Mas, kok bisa sama? Di sini kan Cl, di sini kan Cl2. Kenapa bisa sama? Karena Cl1-nya, ibaratnya pasangannya, itu diubah jadi HCl. Makanya sama. Sehingga di sini tuh sebenarnya bisa kita langsung buat jadi, kita bisa langsung bilang bahwa ini adalah, alah salah. Kita bisa bilang bahwa ini adalah mol Cl2. Sama. Kenapa? Karena sebanding jumlah mol Cl yang di sini dengan yang di sini itu sama, kan sama. Nah, kita bisa bilang kita membutuhkan 5,84 mol Cl2. 5,84 mol Cl2 itu kalau misalnya kita hitung, massa Cl2-nya sama dengan, ya wes tinggal perhitungan biasa, 5,84, salah. 5,84 dikali MR-nya berapa? 71 ya. Cl itu 35,5 ya, 71. Sama dengan kali 71. 414,64. Kita butuh 414,64 gram Cl2. Ini jawaban untuk soal nomor C. Apakah bisa dipahami? Jadi, akan aku jelaskan ulang ya. Secara aku review apa yang udah aku lakukan tadi. Tadi kan kita udah hitung masing-masing produknya itu berapa mol, berapa mol, berapa mol, berapa mol, ya kan? Dari hitungan itu kita kan tahu CH3Cl itu Cl-nya 1, CH2Cl2 Cl-nya 2, CHCl3 itu Cl-nya 3, CCl4 Cl-nya 4. Tadi kan gini, kalau misal satu burger itu ada 2 roti, satu daging, satu sayur. Berarti kan kalau misal, sorry. Bentar. Sorry, ada sesuatu. Eh, jadi, sampai mana tadi? Oh ya, kalau misal gitu, masing-masingnya kan kita tahu CL-nya berapa, kita butuh CL berapa kan. Kita bisa hitung berapa mol CL-nya. Misal tadi kita CH3Cl-nya 0,09 mol. Berarti CL-nya berapa? Karena CL-nya di situ cuma ada satu, berarti ya sama dong, 0,09 kali satu. Kalau misal CHCl3 ada 0,49 mol. Berapa CL-nya? Kan CL-nya ada 3. Berarti harus dikali 3. 0,49 dikali 3, 1,47. Itu kita lakukan semua, lalu kita jumlahnya 5,84 mol. Sebenarnya, kalau dengan cara menghitung kita seperti ini, itu sebenarnya 5,84 mol Cl, bukan Cl2. Sebenarnya, Cl aja. Tapi, setelah kita melihat persamaan stoikiometrinya, jumlah Cl yang berikatan, ya, di sini CL-nya ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4, itu sebanding dengan jumlah CL2-nya. Kalau mau menghasilkan CH3Cl, CH3Cl, kita butuh 1 CL2.
Kalau kita membutuhkan, mau membuat CH2Cl2, kita butuh 2Cl2. Loh Mas, Cl1-nya kemana? Jadi HCl. Paham ya? Jadi, karena sebanding, maka aku bisa langsung tulis di sini Cl2. Kalau kita udah ketemu mol, maka untuk nyari masanya tinggal dimasukkan rumus. Massa sama dengan mol kali mr. Kita mendapatkan hasilnya 414,64 gram. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau sudah paham, sudah cukup paham. Kalau ada pertanyaan, eh, bisa chat atau apa namanya, langsung on mic nggak apa. Ada pertanyaan kah? Mas mau tanya, Iya. berarti kalau yang misal CH4 plus Cl2 menghasilkan CH3Cl plus HCl, berarti yang Cl yang di pertama itu masanya 414,64, terus yang di produknya itu berarti dibagi dua ya Mas, satunya di HCl sama satunya di CHCl, CH3Cl gitu. Oke, kalau misal hasil reaksinya hanya itu, jadi gini, misal CH4 plus Cl2, jumlah Cl2-nya 414 gram ini kan. Terus hasil reaksinya hanya CH3Cl plus HCl, nggak ada tiga produk di bawahnya. Iya, benar. Setengah Cl-nya di di CH3Cl, setengah Cl-nya lagi di HCl. Tapi kalau misal hasil produknya ada 4, kayak reaksi kita sekarang ini, nggak bisa kayak gitu. Tergantung dengan jumlah Cl-nya masing-masing. Bisa dipahami nggak maksudnya? Paham, paham Mas, paham. Oke. Jadi kalau misal CL-nya itu bener apa produknya cuma satu, CH CH3Cl plus HCl udah itu tok. Iya, bener. Bagi dua itu jumlah itu massa Cl di masing-masing molekulnya. Cuman kalau misal produknya ada 4 kayak kita, nggak bisa kayak gitu. Masing-masing Cl di CH3 apa massa Cl di CH3Cl sama di CH2Cl2 itu beda. Karena kan jumlah Cl-nya beda. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Aku harap teman-teman ini sih eh, memahami konsepnya sih. Kenapa kayak kita melakukan pendekatan-pendekatan kayak gini? Karena jujur dengan teman-teman memahami konsep kayak gini, ini akan sangat membantu ketika besok soalnya nggak kayak gini. Kalau reaksi-reaksi ya. Dulu aku waktu dapat soal ini, aku kan soal kayak gini nggak diajarin juga kan di kelas. Tapi gara-gara aku ingat sama, aku ingat gara-gara waktu itu diajarin sama dosen UPMB Kimia 1 itu tentang perumpamannya burger-burger ini aku jadi ingat kan, aku bisa ngerjain soalnya. Jadi aku harap teman-teman mahamin konsepnya kenapa aku melakukannya seperti ini. Karena itu yang penting sebenarnya. Ada pertanyaan lagi selain itu? Kalau nggak ada, kita next dulu ke soal C. C tadi udah ya? Berapa minimal gas gram Cl2? Oke, jika dikonversi ke STP, nyatakan semua komponen gas pada reaksi tersebut dalam satuan liter. STP itu standar temperature and pressure 0 derajat Celcius 1 atm. Mana ini? Oh ini. Ini 0 derajat Celcius. eh Waktu dulu aku ngerjakan aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Cuman tadi aku setelah aku coba cek-cek lagi di Google, terus ya aku coba cek-cek lagi. Ternyata BP di sini itu maksudnya boiling point. Aku tuh dulu waktu ngerjakan soal ini aku nggak nyadar itu. BP ini maksudnya boiling point. Nah, eh coba ya, aku mau cek lagi lah. Bener nggak boiling point? Boiling point. Oh ya, boiling point. Kalau pertanyaan, kalau misal boiling pointnya,
kan boiling point-nya beda-beda nih. Ada yang negatif 23, ada yang 39,6, ada yang 61. Kalau misal dalam kondisi STP pada suhu 0 derajat, berarti yang menjadi kira-kira berarti kalau gitu yang jadi gas yang mana? Kira-kira. Kalau misal dalam 0 derajat boiling point-nya yang sudah tertera di soal ini, yang menjadi gas yang mana? Ya yang CH3Cl ya. Karena kan suhunya udah lebih tinggi daripada titik didihnya, boiling point-nya. Berarti kita bisa asumsikan dia jadi gas semua. Nah, kalau misal dia menjadi gas semua, tadi berapa mol CH3Cl-nya? CH3Cl itu 0,09 mol. 0,9 mol ini berubah menjadi gas. CH3Cl itu 0,9 mol. Semuanya itu jadi gas. Berapa volumenya? Volume, atau mungkin jangan dari volume, rumus mol di STP itu ada rumusnya, rumus khususnya. Mol sama dengan V per 22,4 kalau nggak salah. Ya nggak ya? Benar nggak ya? Aku lupa. Maaf ya, aku kadang-kadang lupa-lupa. Rumus mol STP. Rumus mol STP ya per 22,4. Volume per 22,4. Berarti kalau misal kita tahu molnya, kita ditanya volumenya, berarti kan tinggal volume sama dengan mol dikali 22,4. Tadi molnya 0,9, berarti volumenya ya 0,9 dikali 22,4. Berapa itu? 0,9 kali 22,4. 20,16. 20,16 liter. Ini volumenya dalam STP. Ketika kondisi STP. Loh, yang eh lainnya gimana? CH, misal CH2Cl2, CH3, CHCl3, atau CCl4. Mana, Mas? Ya, nggak jadi gas. Kalau dari yang aku pahami dari soal ini ya. Kalau boiling point-nya lebih dari 0, ya mereka nggak akan jadi gas. Ya kayak air lah. Air kan boiling point-nya 100. Di kondisi STP ya jadi es mungkin. Atau mungkin masih cair lah, paling nggak. Jadi nggak akan jadi gas. Nah, terus, oh ya, mungkin ada yang menanyakan, loh, ini kan yang diketahui baru tiga. Ada juga CCl, CCl4. CCl4-nya gimana? Kita kan nggak tahu boiling point-nya. Kita boiling point itu sebenarnya bisa kita prediksikan. Kalau kita mengetahui data seperti ini, kita tuh bisa memprediksi bahwa CCl4 itu boiling point-nya lebih tinggi dari CHCl3. Itu bisa kita prediksi. Ada mekanismenya, aku lu, agak lupa. Cuman kita bisa memprediksi, oh ini pasti lebih tinggi nih kalau misalnya kita tahu kayak gini. Jadi kayaknya yang bakal jadi gas itu cuman CH3Cl dengan volume 20,16 liter. Oke, harusnya ini nggak ada masalah. Ini gampang ini untuk STP aja kan, nggak ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini Aman, untuk Mas. Aman. oke, aman ya. Oke, kalau aman kita masuk ke soal. Oke, soal satu udah selesai. Bentar, salah. Aduh, salah. Wait, wait. Bentar ya, teman-teman. Ada salah. Oke, eh soal nomor 2. Ini juga yang di tahun lalu kejadian itu, soal nomor 2 itu diambil dari soal nomor 1. Jadi kayak kalau teman-teman nggak bisa ngerjain soal nomor 1, kayak basically nomor 2 juga nggak akan bisa dikerjakan. Itu yang agak
Semoga nggak dapat kayak gitu lagi ya di tahun ini. Cuman ya entahlah. Di sini ada reaksi kloroform CCl4 dengan apa ini SbF3 SbF3 itu apa ya? Kurang tahu aku. SbF3 membentuk freon 12 CCl2F2 dan SbCl3. Jika semua CCl4 dalam reaksi klorinasi metana pada soal sebelumnya, berarti ada 0,2 mol CCl4, ya tulis aja. Ini 0, berapa? 92 mol. 92 mol. Dari reaksi klorinasi metana pada soal sebelumnya dikonversi menjadi freon 12, berapa gram SbF3 minimal yang diperlukan dan berapa gram freon 12 yang dihasilkan. Oke, eh, mula-mula kita coba cek dulu. Persamaan reaksinya udah setimbang belum? 4 tambah SbF3. Oke, C-nya ada. Oke, reaksinya belum setimbang ya. C-nya ada 1. Tapi Cl-nya ada 4, di sini 2, di sini 3. Berarti reaksinya belum setimbang. Kita coba setimbangkan reaksinya dulu. Iya, di sini juga F-nya 3, di sini F-nya 2. Coba kita buat reaksinya disetimbang. C, Cl4 ditambah SbF3. Jadi C, Cl2F2 ditambah SbCl3. Oke, misalnya ini 2, misal di sini 2, di sini 3. Berarti F-nya udah setimbang ya. SB-nya di sini berarti perlu ada 2. Berarti C-nya di sini ada 3. Cl-nya setimbang nggak ini? Cl 4. 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6, 12. Sudah setimbang ya kayaknya. Reaksinya 3 CCl. Oke, 3C. C-nya ada 3. Cl-nya 12. 6 sama 6, 12. 2 Sb, 2 Sb. 6F, 6F. Oke, sudah setimbang. Ini adalah reaksi yang setimbang. Jadi hati-hati juga ketika mengerjakan seperti ini. Kadang-kadang reaksi yang dikasih itu nggak setimbang. Kalian harus menyetimbangkan reaksinya dulu. Kalau reaksinya sudah setimbang, kita bisa kerjakan. Tadi CCl4-nya ada 0,92 mol di awal kan. Terus apa namanya? Semua semuanya dikonversi menjadi SbF jadi CCl2F2. Berarti ini jadi copy paste nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Berarti gini, bentar. CCl4. Oke. Sebenarnya aku tahu caranya, cuman agak convoluted ya. Gimana ya caranya biar lebih simple? Atau mungkin kita bisa coba buat reaksinya biasa aja, MRS. Kita bikin MRS M, R, S sisa. Semua CCl4 dikonversi. Di sini tadi mulanya 0,92.
ya kan? Ini kita nggak tahu berapa, ini belum ada, ini belum ada, ini kita nggak tahu berapa. Dia bereaksi semua, berarti 0,92 di sini. Terus di SBF 3-nya ini 2/3. 0,92 dibagi 3 dikali 2. 0,61 ya. Di sini 0,61, di sini 0,92, di sini 0,61. Berarti hasilnya di sini kan sisa-sisa reaksinya kita tahu karena semua CCl4-nya bereaksi, berarti sisanya 0. SBF 3-nya jadi karena minimal, karena pertanyaannya SBF 3 minimal, kalau minimal artinya di sini bisa 0. Berarti awal dan akhir sama. Ini bisa 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 jadi sama ini. Sama dengan berarti di sini bisa jadi 0,61. Ini tuh kita asumsikan 0,61 mol. Menghasilkan 0,92 freon 12 dan 0,61 mol SbCl3. Apalah itu, nggak tahu itu apa. Nah, pertanyaannya berapa gram minimal SbF3 yang dibutuhkan? Karena kita tahu SbF3-nya tadi, SbF3-nya itu sebanyak 0,61 mol, 0,61 mol, berarti masanya kan tinggal molnya, mol 0,61 dikali MR. Berapa MR SbF3? Kita cari. MR SbF 105, enggak anjir. SbF3. Malah saya cari GPC. Berapa mol, berapa MR SbF3? 100 di sini itu saya 178 ya. Nanti cek lagi lah bener apa enggak. Aku malas mencarinya. 178,75 kalau di sini tulisannya. Tinggal dikali aja berapa masanya. Berarti 0,61 dikali 178, salah. 0,61 dikali 178,75. 109,03 gram. Ini massa SbF3. Dah ketemu. Berapa massa CCl2F2 ya di tadi freon 12. CCl2F2-nya itu ada 0,92 mol sama dengan 0,92 mol. Berarti masanya sama dengan 0,92 dikali MR-nya berapa? CCl2F2.
120,91 ini tulisannya. Oke, aku percaya aja. 120,91. 120,91 mR-nya, maka masanya sama dengan 0,92 dikali 120,91. 111,23. 23 gram. Ini massa CCl2F2-nya. Oke, ketemu. Selesai. Soal nomor 2. Teman-teman paham kan MRS kayak gini? Kalau aku bikinnya MRS kayak gini, paham ya? Harusnya waktu kimia satu diajarkan pakai MRS atau MBS gitu biasanya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Lebih straightforward daripada soal nomor 1. Tinggal masuk-masukkan rumus saja. Aman, Mas. Aman ya? Oke, itu untuk soal ETS tahun lalu. Sebenarnya ada soal lagi, sebentar. Sebentar, ada soal teoretis, teori-teori. Mungkin aku bahas beberapa aja ya. Yang bagian teori yang aku lupa nanti cari sendirilah. Aku, aku udah lupa-lupa deh. Oke, ini soal 3 dan 4, soal terakhirnya. Ini soal-soal teori aja sebenarnya. Reaksi-reaksi organik yang sudah kalian pelajari itu bagaimana pengaruh pemilihan reagen reaksi. Ya, ya pengaruh lah. Kalau misal reagennya beda, bisa jadi jenis reaksinya berbeda. Kayak tadi CH4, CH4 sama Cl2. Reaksi yang terjadi, reaksi substitusi. Kalau misal teman-teman mau menggunakan yang lain, mungkin reaksinya beda lagi. Ada reaksi, kalau misal hmm, CH4 kalian pakai direaksikan reagennya bukan Cl2 tapi O2 misal diganti pakai oksigen jadinya reaksi oksidasi jadi peng- pemilihan reagen reaksi yang berbeda akan menghasilkan reaksi yang berbeda dengan mekanisme yang berbeda produknya beda mekanismenya beda contohnya kayak tadi terus bagaimana cara Anda membedakan alkohol primer sekunder serta tersier dalam bentuk larutan nggak tahu ya coba nanti cari di Google aku nggak terlalu familiar sama yang ini lupa aku sudah kayaknya ada ujinya gitu ditambahin apa-apa itu ada coba nanti dicari di Google lah ada harusnya perbedaan reaksi mekanisme adisi dan eliminasi beda ya adisi itu kalau kalau adisi itu kayak mana ya adisi itu kayak menambahkan jadi ada penambahan kalau eliminasi itu malah dipisahkan mungkin bahasanya. Oke, yang menarik ini, yang D, 3D ini menarik. Peranan perubahan energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs itu menunjukkan reaksi itu terjadi secara spontan atau tidak. Apa maksudnya spontan? Reaksi spontan itu reaksi yang kalau kalian lakukan langsung terjadi. Tanpa perlu ada penambahan energi, tanpa perlu penambahan katalis, dia secara langsung akan terjadi. Contohnya apa? Ah, kayaknya kalian belum praktikum ini, Dik. Atau sudah ya? Belum kayaknya. Kayaknya belum. Cuman di beberapa praktikum kimia nanti, kalian akan mungkin di minggu-minggu depan, kalian akan perlu menambahkan, misal kayak asam lah, HCl, asam klorida ke air. Ketika asam itu kalian tambahkan, nanti kalian akan ngerasain airnya itu panas. Tiba-tiba jadi panas. Itu salah satu indikasi mungkin bisa dibilang kalau misal itu ada reaksi spontan, reaksi apa namanya pecah
antara ion-ionnya itu. Ya begitulah kurang lebih. Jadi kalau misalnya energi bebas Gibbsnya positif kalau nggak salah, itu akan terjadi secara spontan. Kalau negatif artinya butuh energi tambahan, kalau nggak salah teorinya begitu. Butuh energi untuk mendorong reaksi itu bisa terjadi. eh Kalau entalpi menunjukkan jumlah yang dilepaskan. Entalpi bisa bisa plus, bisa negatif, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu apa? Termis berarti kalau nggak salah. Nggak. Kalau positif itu kalau nggak salah ada panas yang kalau positif kalau nggak salah menyerap panas, endotermis. Kalau negatif itu melepas kayaknya, jadi eksotermis kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Eh, aku udah lupa-lupa masalah itu. Entropi ketidakteraturan. Deskripsikan dengan singkat reaksi adisi di alkena alkuna dan berikan contoh pada reaksi adisi alkena alkuna atau alkuna dengan asam halida, air, gas halon, dan gas hidrogen. Ini ada ini. Ini kalau seharusnya di PPT ada. Kalau nggak salah aku pernah baca di PPT itu ada. Jadi teman-teman bisa cek cek di PPT dari dosen itu kayaknya ada. Kalaupun nggak ada itu coba cari di Google ada kok. Itu soal-soal teori soal-soal teori aja ini. Teman-teman cari di internet harusnya nggak ada masalah. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Aku nggak mau terlalu membahas terlalu jauh di sini karena aku sendiri juga udah lupa-lupa. Kalau secara teori-teori pastinya gini. Ada yang mau ditanyakan? Aman, Mas. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk tutor hari ini dari aku cukup sekian. Eh, Kalau nanti ada teman-teman ada yang merasa kesulitan, ada yang mau ditanyakan, atau ya ada yang mau didiskusikan, nanti kalau mau bisa chat aja nggak apa, WA. Kalau ada yang punya nomornya. eh, ada yang punya nomorku, chat aja di WA. Kalau nanti aku usahakan kalau misal aku bisa nanti aku jawab. Kalau ada yang mau ya didiskusikan lah. Oke, mungkin karena udah selesai aku kembalikan ke Atkesma. Terima kasih. Oke, Mas Andi, terima kasih banyak atas ilmunya buat teman-teman bantu ETS Kimia 2 sangat bermanfaat. Semoga dari teman-teman juga bisa memahami dengan baik dan tadi seperti yang Mas Andi bilang, kalau kurang paham bisa langsung